Alright. Wait. Di sini dingin lah ya. uh, Oke. Halo. Video ini dikhususkan untuk orang yang ada buat aku, entah untuk sampai waktu yang tak tertentu. Ya, Nadia Rosalind Marco. Sebenarnya aku nggak tahu ini mau ngomong apa, tapi aku rasa aku harus buat hal ini. Entah kamu akan nonton ini atau enggak, it's all up to you, tapi semoga saja semua penjelasan yang terjadi itu terjelaskan di sini semua. Tidak ada maksud tertentu dalam semua video ini. Yang aku lakukan cuman just talking. Mungkin bukan dialog tapi monolog. Um, oh ya, sebelum itu mungkin ada yang terlewatkan. Happy anniversary untuk ke-31, 2, 33, dan 34 ya harusnya. March. Sekarang tanggal 26. 26 udah 7 nih. Ya, 26 Maret 2026. Jam 8 malam. Mungkin video ini bakal disampaikan beserta teks yang aku rasa ya sudah terjelaskan lah ya setidaknya di situ. Tapi mungkin aku akan jelasin beberapa hal di sini. Ya, untuk apa yang mungkin telah terjadi lah. Oke. Jadi daripada lama-lama, mungkin kita bisa mulai lah ya. Start from sorry for all of tragedy, my mistake, face, dan banyak lagi lah. Aku sadar betul sebenarnya selama kita udah mulai LDR, aku rasa itu sangat sulit sekali untuk menjalani apa yang sedang kita jalani. Tapi gimana pun juga itu berjalan hampir mungkin 1 sampai 2 tahun. Dan mungkin skemanya sudah terlihat lah ya apa yang bakal terjadi gitu. Kita LDR, terus balikan, LDR lagi, clash, balikan. Mungkin salah satu yang membuatmu lelah dengan hal ini. Tapi ya di balik semua itu, aku bakal cerita apa yang terjadi sebenarnya. Menurut aku peak dari semua ini. 6 months ago. Lebih tepatnya mungkin ketika kita mulai atau kamu masuki dunia perkuliahan.
Aku memasuki magang. eh aku bingung sebenarnya mau kayak gimana. Cuman kalau kamu masih nonton sampai sekarang, aku jelasin. Oke, jadi semua dimulai dari bulan Juni yang syukurnya aku diterima pada internship kewajibanku sebagai mahasiswa untuk melakukan itu. Di start dimulai tanggal 1 Juli, yang dimana I think tidak ada waktu untuk kembali pulang sebenarnya. Tapi pada saat itu aku ngerasa semuanya bakal baik-baik aja. Karena ya seperti biasanya gitu. Cuman yang memang aku lakukan, it was a big mistake. Aku menyadari bahwasannya aku terlalu banyak memendam semuanya itu sendiri. Sangat sulit sekali untuk menyampaikan even ke orang sekitar mungkin ya, atas apa yang mungkin aku rasakan gitu. Untuk mungkin ke kamu juga. Bulan-bulan itu terasa berat sekali aku rasanya untuk menjalani semuanya. Aku tidak mau mengadu nasib di sini karena aku yakin kamu juga lebih berat. Mungkin di waktu yang lama, malah 1 sampai 2 tahun itu ketika kita mulai LDR. Yang aku lakukan ya, aku bangun pagi, berangkat jam 9, pergi ke kantor sampai jam 6 sore, dan pulang lalu mengerjakan apa yang aku kerjakan. Pada saat itu mungkin akhirnya aku merasa tidak ada social life yang benar-benar hadir gitu dalam kehidupan aku. Seperti berbincang dengan teman, main dengan teman, yang itu membuat aku sebenarnya kaget sekali. Shock transition phase, dimana dari yang tadinya mungkin aku kuliah banyak teman, aku masih bisa ngobrol, masih bisa ketemu sama teman, tapi semuanya tuh rasanya hilang ketika saat aku masih di Surabaya, ketika aku masih internship. Karena semuanya terasa hilang kehidupan sosialku. Akhirnya aku merasakan yang mungkin pada saat itu kamu rasakan, ya, rasa jealous, rasa yang mungkin aku tuh rasanya kayak nggak diperlukan dalam kehidupan kamu. Akhirnya aku berada di fase yang aku melihat bahwasanya kamu sangat bahagia dengan apa yang kamu rasakan sekarang, yang kamu ungkapkan. Sedangkan pada saat itu mungkin dengan kondisi aku yang benar-benar ngerasa sendiri dengan tidak adanya kehadiran seseorang, kita yang tidak makin intens, aku ngerasa
apakah aku diperlukan lagi dalam hubungan ini gitu. Aku merasakan seperti itu, dan balik lagi, hal yang paling sering terjadi, miscommunication. Aku akhirnya mencoba untuk blok semua sosial mediamu karena aku ternyata tidak sekuat dirimu yang bisa menahan rasa jealous, rasa ingin untuk mendapatkan hal kebahagiaan itu gitu dari orang yang kita rasa dia tuh ada buat kita gitu. Karena aku juga menanyakan pada dirimu bahwasannya kita kondisinya seperti apa sekarang. Tapi hal itu ternyata tidak terjawab dengan dirimu setelah aku menanyakan kita mau jalan sendiri atau break. Tidak ada jawaban sama sekali. Dan disitulah puncak dari semuanya. Akhirnya aku ngerasa apakah memang dirimu benar-benar perlu waktu sendiri, dan aku juga. Ini bullshit kalau misal aku ngerasa seneng dengan apa yang aku rasakan pada saat itu. Aku cuman merasa sangat-sangat tidak kuat untuk hanya melihat kehidupanmu yang mungkin sebenarnya terlalu naif untuk aku bilang aku nggak mau, dan aku mau untuk ada terlibat dalam kebahagiaan kamu gitu. Selama 6 bulan itu bukan hal yang mudah untuk aku lalui. Mungkin beberapa udah aku mention, dan memang kembali lagi ke kesalahan yang aku buat. Mungkin jangan memendam semuanya sendiri, karena selama 6 bulan itu aku ngerasa eh aku tuh mempersiapkan semuanya untuk kedepannya, untuk aku dan untuk kita. Tapi apalah ya artinya kalau misal aku mempersiapkan sendiri, aku nggak bilang soal hal itu, ya kan itu bukan hubungan namanya. Dan itu yang mungkin setidaknya membuka sangat apa pelajaran yang benar-benar aku dapatkan dari semua ini. Aku menyiapkan semuanya untuk sering kedatanganmu ke sini, kedatanganku ke tempatmu, semua udah aku siapkan untuk hal itu. Karena waktu yang aku rasa tuh sulit sekali untuk bertemu gitu.
Ya, sebelum ini banyak hal yang aku ingin sampaikan ke kamu, tapi untuk saat ini dan dengan ada video ini sebenarnya semuanya terlihat sudah sangat terlambat. Dengan mungkin kondisi kamu yang sebenarnya dari dulu sudah merasakan hal ini, tapi it's look like aku yang baru merasakan hal ini. Sebenarnya dari waktu-waktu yang sudah berlalu, aku juga merasakan hal ini. Tapi memang baik lagi ke kondisi dan ya waktu yang susah untuk mempertemukan. Jadi selama 6 bulan itu bukan hal yang kosong, bukan hal yang benar-benar aku lepas dari dirimu, aku melupakanmu. Never never be in my mind gitu loh. Untuk benar-benar melupakan kamu tuh nggak ada. Itu nggak ada pernah sama sekali dalam pikiranku untuk ya aku melupakan kau, aku gak butuh kau. Never in my life, even never in my mind. Karena semua yang aku perjuangkan, aku merasakan ini juga aku perjuangkan untuk kita. Iya, tapi ya baik lagi apa artinya kalau misal itu tidak diucapkan, tidak diketahui, tidak dipastikan, dan berjalan sendiri. Tujuan aku buat mengundangmu untuk berbincang karena aku mau lihat dari POV dirimu sebenarnya. Tapi setelah apa yang mungkin kamu katakan ya, aku ngerasa setelah 1 minggu ini aku memahami sedikit demi sedikit dari perkataanmu tentang kamu yang memutuskan untuk menyelesaikan hal ini, kamu yang merasa semua lebih baik masing-masing saja, dan mungkin kamu yang mengatakan ini paling masuk akal untuk sekarang. Aku tahu rasanya berat sekali untuk menerima hal itu dikala di momen yang apa ya, bagi aku yang aku anut itu adalah momen yang aku merasa aku tuh nggak bisa untuk apa, tidak menjadi pribadi yang ikhlas dalam semua hal. Pada saat hari itu adalah hari Eid al-Fitr, Fitri, yang dimana semua itu kembali ke nol. Aku ngerasa gak bisa apa ya, denial dengan hal ini gitu loh. Karena pada saat hari itu ya hari yang semuanya tuh fitri gitu. Semuanya tuh harus memaafkan, semuanya tuh harus ikhlas dengan apa yang terjadi. Pada saat itu ketika beribadah, mungkin ini terlalu dilebih-lebihkan ya. Tapi
hujan turun. Rasanya sangat-sangat aneh. Aku nggak tahu ya, kenapa itu tuh seperti pertanda sebelum benar-benar semuanya itu berakhir. Belum kamu mengatakan hal itu. Dan mungkin buruknya aku selalu menunggu momen entah apapun itu yang pada akhirnya ya jadi seperti ini gitu loh, menunda semuanya. Yang sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menunda apa yang akan diberikan kepada kita. Itu aku sadar ketika hujan datang. Dan sebenarnya aku benar-benar melihat dirimu secara langsung pada saat itu. Oh my god. Oh. Tapi aku sangat-sangat bahagia pada saat itu. Karena walaupun aku hanya bisa melihatmu dan aku tak bisa menyapamu dan aku belum mengerti kita bakal seperti ini, my heart was very unconditional. Deg-degan banget. Ada rasa happy karena kamu terlihat bahagia. Sepertinya kamu sedang menuju gereja sih. Tapi ya, baik lagi. Aku ngerasa Tuhan itu tidak pernah memberikan momen. Bisa tiba-tiba saja sebenarnya. Tapi aku selalu merasakan semua tuh perlu momen. Dan akhirnya apa yang telah terjadi, ternyata itulah momen yang benar-benar berharga buat aku. Aku masih bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Untuk saat ini ya. Harapanku depannya aku masih mau bertemu dengan dirimu. Walaupun aku tahu waktunya pasti sulit sekali. Dan kan kita bicara soal waktu ya. Untuk kemauan dan kehendak dirimu juga aku rasa udah sangat sulit sekali untuk posisi sekarang ya. Aku happy, aku tahu kamu orangnya cepat belajar, cepat beradaptasi. Jadi mungkin beberapa hal yang secara tiba-tiba mungkin aku bisa biasakan untuk tidak shock dengan hal itu. Tapi ya mungkin untuk menjalani semua ini, fase ini, izinkan aku untuk menggunakan bagaimana caranya aku bisa berdamai dengan semua ini. Aku punya boundaries dan kamu juga berhak untuk memberitahu aku juga ke depannya ya. Tapi mungkin itu yang bisa aku lakukan.
aku teringat bagaimana semuanya itu terasa apa ya, terasa sulit untuk diterima. Mungkin kamu tahu quote yang aku anut, bukan anut ya, maksudku mungkin yang biasa aku berikan kepada orang-orang, bahwasanya life is just not all about happiness. Tapi ternyata aku sendiri ya gak bisa menerima sadness tersebut, karena aku merasa happiness itu hal yang mungkin akan bisa menutupkan sadness gitu loh. Ternyata ketika aku mendapatkan sadness, semuanya terasa berbeda. Semuanya terasa apa ya, sulit sekali untuk diungkapkan. Hal yang sudah terjadi tidak akan menjadi hal yang akan atau selalu atau terus aku sesali, karena aku tahu hal yang telah berlalu pasti akan berlalu, dan sulit untuk kita memperbaiki dan menginginkan semua itu kembali dan dengan jalan yang mungkin kita rasa udah tahu gitu loh. Karena apalah artinya ketika semua pelajaran yang kita ambil itu ingin kita ulangi masa tersebut dengan pelajaran apa yang kita sudah ambil, sedangkan pelajaran tersebut diambil dari kesalahan-kesalahan yang kita miliki sebelumnya. Dia aku rasa semua pasti ada cause-nya, kenapanya, root cause-nya, dan itu menjadi pelajaran paling berharga mungkin ya untuk kedepannya bagi diriku dalam segi apapun itu. Aku mungkin bakal memulai semuanya dengan terlibatnya dirimu dalam kehidupanku setelahnya. Dalam hal apapun itu, ya aku bilang untuk waktu yang tidak menentu, aku merasa kamu itu selalu ada dalam keputusanku. Uh, by the way, Bumi ada di sini. Ya, ya udah sedikit tidak seperti bentuk semula ya. Tapi mungkin akhirnya aku mengerti semua hal yang pernah diberikan itu menjadi hal yang bisa menjadi teman. Dan
Aku nggak tahu kau menyimpan hal ini apa enggak, tapi I'm happy with this picture. Ternyata aku menyimpannya selama ini, dan semua hal itu membuatku merasa kamu selalu ada dalam semua perjalananku. Kamu takkan pernah terlupakan, dan rasanya sangat sulit sekali untuk saat ini. Aku merasa ya aku bakal menjalani semuanya will be fine tanpa ada yang dipikirkan, tapi semuanya pasti akan berjalan, dan semoga semuanya terjelaskan dengan apa yang aku katakan dari tadi. Ya, apapun pilihanmu, dengan siapa dirimu ke depannya, aku harap kamu bisa lebih bahagia, dan aku juga udah mention kamu selalu memiliki aku, jadi ya aku juga bingung mau bilang gimana nyebutnya, tapi ya intinya kamu selalu memilikiku dengan kondisi apapun, keperluan apapun. eh, aku selalu ada buat kamu. Mungkin aku bakal bacain hal yang aku rasa ini terasa perlu aku ungkapkan ya. eh oke. Since we don't talk anymore like we used to, I might not always know how your days are going or what you're quietly going through. Still, I carry you in my thoughts and prayers every single day. I've come to believe that maybe this distance is meant to teach us something. Even if it hurts sometimes, no matter how far we are, I care about you deeply. Thank you for every effort, every kindness, and every little thing you are done for me. I will always be grateful for the memories we create together. They remain a beautiful part of my life. I miss you more than I can explain. But as long as you are happy and safe, please, that will always matter more to me. Please take a good care of yourself, and remember,
I will always be here, silently supporting you and wishing you nothing but the best. Eh, Mungkin kalau misal kamu masih nonton sampai sekarang, ya I'm happy karena kamu masih mau denger apa yang ingin aku sampaikan walaupun mungkin kurang terstruktur, tapi ya itu yang aku rasakan, itu yang ingin aku sampaikan. Intinya semua yang aku jalani itu bukan benar-benar hal yang kosong dan tanpa tujuan, terutama untuk kita. Semuanya tersusun rapih dan usahakan untuk hal-hal yang tadinya aku rasa itu semua bakal works dengan aku tanpa memberitahumu, tapi ya untuk apa, kembali lagi tadi, jika semua itu tidak diketahui dengan baik. Last but not least, Nadia Rosalin Marco, aku entah sampai waktu yang tak tertentu, mungkin aku tak bisa benar-benar untuk diriku sendiri perlu waktu untuk menyelesaikan semua ini. Tapi thank you very much for all of your effort, all of our pace, our happiness, our sadness, our confusing things, our future maybe. Terakhir yang perlu kamu tahu, dari awal, mungkin ini kamu jarang tahu juga ya. Dari awal aku ketemu kamu, since we first meet ini ya, karena posisiku waktu itu juga lumayan ya menyedihkan. Aku sudah menganggap dirimu itu dan kedepannya tujuan semua ini karena aku tahu sebenarnya kita tidak bisa bersama-sama selamanya karena dengan adanya different things aku dari awal sudah memberikan semuanya itu tujuan akhir dari semua ini ya mengantarkan dirimu kepada kebahagiaanmu yang untuk selamanya. Tapi apa boleh buat, mungkin aku yang shock juga dengan sebenarnya aku tahu ini akan terjadi, tapi aku merasa ini terlalu cepat terjadi kepada diriku, pada kita yang awalnya dari awal aku bertemu denganmu, aku merasa you don't have to confuse about relationship dan lain-lain. Aku mulai dari awal dengan tujuan yang aku ingin mengantarkanmu ke kebahagiaan selamanya. Even without me, tapi dengan kondisi yang ternyata secepat ini, aku belum siap dengan hal itu. Entah di kesempatan kapan dan adapun nantinya, izinkan aku untuk mungkin tetap berada di sampingmu. Mungkin itu aja karena udah terlalu lama dan aku juga
Berterima kasih sekali kalau memang kau menonton sampai akhir ini, dan even mungkin kamu nggak klik video ini atau mungkin kamu menonton sampai akhir, itu aku terima kasih banget. Dan I will always love you, De Rosain Marco, until waktu yang tak bisa ditentukan. You are my true north, arah mata angin yang selalu dicari dan menjadi patokan ketika kita kehilangan arah. Thank you so much. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. That's it. And happy for you ya. Thank you. I know you're a person that always raise all about happiness. Bye, Bu.